Hari ini kami sangat berterima kasih diberi kesempatan untuk melakukan wawancara singkat untuk melakukan wawancara singkat mengenai peran strategis Bapak di bidang sumber daya manusia. Tujuan kami melakukan wawancara ini untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen sumber daya manusia sebagai nilai UTS dan UAS. Semoga perbincangan kita hari ini bisa berjalan lancar dan memberikan banyak manfaat bagi kami. Sebelum kita mulai, mungkin Bapak bisa perkenalkan diri secara singkat, nama lengkap dan posisi resmi Bapak saat ini di perusahaan. Ya, terima kasih sebelumnya. Jadi, nama saya Willy Bowo. Kebetulan saya membawa PT Apok Indonesia, bergerak di bidang industri manufacturing, terutama untuk suplai spare part untuk di dunia industri. Di posisi saya sendiri kebetulan merangkap sebagai HRD dan general fair di perusahaan. Itu aja mungkin yang awalnya untuk perusahaan kita. Jadi perusahaan kita untuk mensuplai perusahaan di dalam negeri dan di luar negeri. Oke. Kalau untuk produk atau jasa utama yang dihasilkan atau ditawarkan di perusahaan Spare part produk-produk bisa disuplai ke industri otomotif, bisa ke food and beverage, dan juga bisa ke alat kesehatan. Kalau secara umum bagaimana visi dan budaya kerja yang diusung oleh perusahaan? Intinya saya sebagai perusahaan lokal, murni perusahaan lokal, itu ingin menciptakan lapangan kerja, membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya lokal yang bisa berkompetisi di bidang industri manufaktur. Selanjutnya, sebagai seorang HRD, khususnya di posisi Bapak, bagaimana rutinitas kerja Bapak sehari-hari? Misalnya dari saat Bapak tiba kantor hingga pulang, kegiatan atau interaksi utama apa yang rutin Bapak lakukan? Biasanya kita datang 10 menit sebelum rutinitas karyawan dimulai minimum, sehingga bisa melihat seberapa siap kesiapan karyawan, dari mulai laporan absensi, terus mungkin ada yang berhalangan hadir kenapa, jadi ada masalah apa di lapangan, sehingga para leader ataupun supervisor memberikan masukan ke kita, ada masalah di lapangan apa, sehingga kita mencoba untuk mencarikan solusinya. Jadi dari pagi kegiatannya tugas HRD ya kurang lebih membantu perusahaan supaya demi kelancaran proses produksi, tidak ada hambatan, terutama yang berkaitan dengan masalah human error dan kerjasama. Untuk tugas dan tanggung jawab utama yang diemban oleh Bapak sebagai HRD seperti apa? Nah, kalau HRD itu sesuai dengan kepanjangannya di Research and Development, artinya mempelajari kapasitas calon karyawan kita dan karyawan kita, sehingga bisa memaksimalkan kemampuan individu masing-masing karyawan tersebut, sehingga nanti akan berakibat positif terhadap perusahaan. Bagaimana juga di perusahaan, antara karyawan dengan perusahaan itu harus ada yang bisa menjembatani, baik yang berkaitan langsung dengan masalah teknis dan non teknis. Itu jadi kalau nanti kita langsung bertanggung jawab terhadap pimpinan perusahaan. Selanjutnya akan ditanyakan Pak. Kalau untuk pekerjaan Bapak sendiri itu lebih banyak bekerja secara tim atau individu? Kita harus secara tim, karena tugas HRD itu harus mengumpulkan data apa yang terjadi di lapangan, dan selebihnya setelah mengumpulkan data kita mengolah data, sehingga untuk hal-hal yang kira-kira nanti akan berisiko besar bisa kita tanggulangi sebelumnya.
Gitu. Oke. Lalu bagaimana perusahaan menjaga hubungan baik antara karyawan dengan manajemen? Di dalam perusahaan itu posisi karyawan dan manajemen itu difungsikan karena sama-sama saling membutuhkan. Perusahaan tanpa karyawan ya tidak akan bisa berjalan, karena bagaimana juga kalau dalam dunia itu adalah harus saling bersinergi antara karyawan dan perusahaan. Kalau perusahaannya maju, otomatis akan membawa kesejahteraan kepada karyawannya. Tapi kalau perusahaan yang tidak maju karena karyawannya juga tidak siap mendukung program-program perusahaan, ya sama-sama nanti akan tidak menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Apakah HRD mempunyai target dalam bekerja? Kalau boleh tahu kira-kira apa aja, Pak? Karena kalau HRD itu dia mempunyai tidak menghasilkan barang secara langsung secara dinilai dari nominal keuangan, tapi adalah pelengkap dan mentoring karyawan supaya mereka juga termotivasi, supaya bisa menyesuaikan dengan target-target yang diberikan oleh pihak perusahaan. Jadi mereka ada hambatan apa di lapangan, jadi bisa dibicarakan. Kalau mentok ya tugas HRD untuk mencari solusinya. Bila mana perlu mungkin harus berseberangan dengan departemen-departemen yang lain, harus mengkolekkan. Menurut Bapak sendiri itu seberapa penting posisi HRD di perusahaan yang Bapak pimpin? Sangat penting sekali ya, karena kalau tidak ada HRD ya aturan-aturan yang ditegakkan oleh perusahaan itu kalau tidak kita pantau tiap hari ya tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Karena aturan-aturan dari cara kerja, terus masuk jam kerjanya, istirahat, libur dan sebagainya itu kan harus ditegakkan. Jadi supaya apa? Nilai positif dari karyawan itu kecenderungannya untuk di orang-orang lokal itu selalu lebih cenderung terhadap karyawan yang tidak berkinerja terbaik, tapi kenapa dari sisi selalu sama. Makanya tugas saya juga yang mengusulkan untuk ke atasan mereka supaya karakter si A si B ya statusnya dengan posisi di mana. Jadi kalau di perusahaan kita ada klasifikasi semuanya itu dari office boy sampai dengan staff ada klasifikasi. Misalkan yang A itu apakah karyawan yang sudah bisa dilepas, bisa dipercaya tanpa bimbingan kita. Jadi kalau yang klasifikasi penilaian B itu biasanya bisa kita lepas, tapi belum full 100% karena masih kadang masih belum kalau yang C itu biasanya yang masih karyawan training, yang masih karyawan yang bermasalah, ataupun karyawan yang masih dalam tanda petik ya mungkin menerima surat peringatan karena sesuatu hal yang mereka langgar dari aturan yang sudah disepakati bersama. Gitu. Ya, yang lain? Kalau keputusan kita sebatas memberikan masukan kepada perusahaan, tapi kalau HRD itu memediasi antara kepentingan pihak pengusaha dalam hal ini pelaku bisnis langsung dengan karyawan. Jadi kalau mengambil keputusan kita ada beberapa tertentu bisa kita putuskan, tapi yang berkaitan dengan hajat hidup perusahaan tetap harus kita bicarakan sama-sama dengan pihak manajemen dan karyawan. Ya, seperti yang dibicarakan tadi, kita ada per kuartal, per 4 bulan sekali kita evaluasi baik dari sisi absensi, terus keterampilan mereka. Itu
itu kita evaluasi apakah sudah masuk, nanti menjadi pengelompokannya karyawan ini masuk di klasifikasi golongan apa. Penilaiannya ya tidak hanya objektif, juga subjektif, karena ya perusahaan juga selain dari absensi, terus keterampilan, attitude itu kan penting, nggak bisa berdiri masing-masing, harus tiga-tiganya berjalan. Jadi itu nanti yang berpengaruh. Nanti juga karena pihak perusahaan juga menyediakan juga selain gaji pokok, tunjangan, itu diberikan reward juga buat karyawan yang berprestasi. Jadi ada beberapa punishment juga yang kita harus berikan ke mereka bila mana mereka melanggar aturan ataupun merusakkan barang, itu ada punishment, tapi tetap harus kita kasih motivasi supaya mereka juga bisa bekerja lebih baik sehingga mendapatkan istilahnya bonus atau gaji yang lebih dari setelah mereka yang dia capai. Bapak, keahlian apa yang harus dimiliki sebagai HRD di perusahaan Bapak ini? Kalau HRD itu intinya harus bisa menampung aspirasi baik itu dari karyawan ataupun dari pihak perusahaan. Yang mau pihak perusahaan itu seperti apa, yang jadi masukan dari karyawan itu seperti apa. Jadi tadi perusahaan itu harus bersinergi antara karyawan dengan perusahaan, sehingga mungkin dengan kesibukannya pihak pemilik mungkin tidak sampai menggali ada masalah apa toh karyawan ini biasanya bagus kerja tapi tiba-tiba kok menurun, ya itu yang harus pelajarin oleh seorang HRD. Jadi tidak hanya memberikan penerimaan karyawan aja atau ini tidak, tapi tetap harus mengikuti rekrutmen ya Pak. Perusahaan ini rutin atau ada waktu tersendiri dalam merekrut karyawan? Kebetulan kalau untuk komposisi sekarang itu kita sebenarnya ada beberapa tren yang bidang usaha kita. Jadi kalau kebetulan trennya baru naik, ya kita ada penambahan karyawan. Tapi kalau karena kita di bidang jasa, otomatis tergantung dari ini permintaan siapa. Kalau permintaannya banyak, ya otomatis kan harus ada mungkin penambahan SDM-nya dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk penerimaannya periodik atau tidak, ya itu tadi, cuman kita yang ada kita coba usahakan untuk maksimal supaya bisa lebih mereka juga bisa lebih secara skill sama ini juga lebih optimal. Jadi kalau secara periodik penerimaan kita enggak, tapi tergantung dari order yang kita masuk. Ya. Sebagai HRD penanganannya seperti apa ya Pak? Kebetulan gini, saya sebagai HRD selalu membicarakan ada kesulitan apa di karyawan dan bisa mungkin PHK itu diambil bila mana sudah tidak ada titik temu. Tapi kalau masih ada titik temu, kita usahakan untuk tidak terjadi PHK. Karena PHK itu sendiri adalah buat perusahaan juga kurang bagus, buat karyawan juga karena dia menggantungkan masa depan keluarganya terhadap perusahaan, ya jadi kurang bagus juga. Cuma mungkin berkaitan dengan kemarin masalah COVID-19, kita kan mungkin adik-adik juga paham ya, karena di tahun itu mungkin kondisi juga sedang pada lesu ya, tapi kita tetap bertekad tidak memphk karyawan. Tapi kalau misalkan ada yang bisa lebih bagus daripada kita, dia mau resign, ya itu adalah hak mereka. Tapi kita usahakan semaksimal mungkin kita tidak memphk karyawan, kecuali PHK karyawan itu
buat saya sebagai ARD sendiri paling pantang, kecuali satu, karyawan tersebut melanggar aturan perusahaan yang tidak bisa ditolerir. Apa itu? Menggunakan narkoba, terus mencuri, itu adalah hal yang tidak bisa ditolerir, atau berbuat asusila di perusahaan. Seperti itu. Kalau yang lain kenakalan mungkin karyawan masih banyak yang remaja dan menuju ke arah dewasa, ya itu sesuatu yang wajar yang justru jadi tugas ARD untuk bisa mendevelop mereka supaya mereka juga sadar bahwa tugasnya sebagai karyawan harus dikonekkan dulu agar tidak mengganggu kelancaran dari departemen yang lain. Gitu. Baik Pak, terkait pelanggaran-pelanggaran yang Bapak sebut tadi, itu di perusahaan Bapak yang paling sering terjadi itu apa ya? Kalau di perusahaan kita sih karena karyawan tempat tinggalnya juga berbeda-beda, biasanya terkendalanya adalah keterlambatan waktu datang. Jadi dengan alasan yang mungkin dengan cuaca yang kurang bagus, hujan, ada banjir, ada macet dan lain sebagainya, tapi kita upayakan juga mereka bisa mendekati tempat tinggal, jadi lebih efektif ke tempat usahanya tidak terlalu jauh, karena punya hilang waktu di jalan kan nanti malah tidak efektif. Baik, terkait kebijakan perusahaan dalam menangani pemutusan hubungan kerja atau PHK itu seperti apa Pak? Apa diberi teguran dulu atau bagaimana? Nah, kalau kebetulan kita sudah hampir 15 tahun, kita belum pernah sih namanya memilih karyawan ya. Tapi tadi prinsip perusahaan adalah menjaga sinergitas antara karyawan dengan pihak perusahaan. Jadi kalau ada kira-kira yang melenceng dari karyawan, kita harus pahami mereka ada kendala apa. Apakah dari sisi mungkin masih ada permasalahan di rumahnya sehingga dibawa ke perusahaan. Nah itu kan kadang tidak bisa diceritakan ke lain-lain, tapi disinilah tugas HRD juga yang harus mau nggak mau, selain di luar pekerjaan untuk mendukung perusahaan proses kelancaran produksi, tapi kadang juga hal-hal yang itu ya sehingga karyawan mereka mau mengutarakan yang dia sampaikan, sehingga poinnya lebih gampang. Oh, masalahnya ada di sini, sehingga penyelesaiannya lebih cepat. Begitu. Jadi kita usahakan semaksimal mungkin tidak ada PHK. Ada lagi? Ada Pak. Ya. Jadi sebagai HRD, gimana kalau ada terjadi PHK, terus bagaimana prosedur dan tahapan yang bisa dilakukan oleh perusahaan? Kalau semisalkan ya, kalau ada ya, kita tetap harus mengikuti aturan Departemen Tenaga Kerja ya. Jadi sistem dan ininya karena kita berusaha di negara Indonesia ya, aturannya yang harus kita sesuaikan dengan aturan pemerintah. Jadi supaya mereka karyawan juga tidak merasa dirugikan dan pihak perusahaan juga tidak merasa dirugikan, karena bagaimanapun juga kan tetap harus titik temunya. Titik temu dalam artian kemampuan perusahaan dan kondisi PHK itu karena pasti biasanya sesuatu yang mengakibatkan nilai ekonomi perusahaan kenapa enggak sinkron, jadi terpaksa karena tidak bisa menutupi kebutuhan bulanannya, mau nggak mau harus mengurangi manpowernya. Jadi kalau memang harus terjadi seperti itu ya kita mau nggak mau itu. Kalau di perusahaan itu sebenarnya istilahnya PHK itu lebih kayak kerja ya, tapi kalau dari pihak perusahaan itu sebenarnya menamakannya efisiensi saving. Jadi kalau kita bicara saving itu kan sebenarnya tidak hanya orangnya saja, tapi tadi harusnya yang waktu efektif sebelum karena masuknya jam 8 sampai jam 5 sore, sebelum jam 8 harusnya sudah ada duluan. Nah rata-rata mungkin kalau yang masih muda, yang masih jam 8 masih masuk. Nah karena kalau tatanannya tidak disiapkan, yang mudah-mudahan niru yang
sudah senior, kalau seniornya tidak benar kan gitu. Nah kayak gitu yang mungkin nanti adik-adik yang masih muda di generasi berikutnya ini ya nanti harus bisa mulai menjadi pencetus bahwasanya tidak bisa kita dengan berhari-hari karena kita selalu akan ketinggalan kalau dari basicnya mentalitinya tidak benar. Oke. Selanjutnya, apakah perusahaan memiliki aturan tertulis atau pedoman khusus terkait PHK karyawan? Ya, seperti yang dibilang tadi ya, anak-anak, artinya kalau memang terpaksa perusahaan menurunkan PHK, kita harus mengacu pada aturan pemerintah. Dalam hal ini kita memakai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Oke, ada yang lain? Apa hal yang paling menyenangkan dari bekerja di bagian HRD di perusahaan Bapak? Yang paling menyenangkan kita tiap hari bertemu dengan orang yang berbeda, apalagi kalau kita bisa mencarikan solusi yang terbaik buat perusahaan dan karyawan. Jadi perusahaan bisa maju, kesejahteraan karyawan bisa tercapai, meskipun tidak dinilai dari angka-angka kalau kita mencapai produktivitas, tapi fungsi HRD seperti itu. Jadi kalau kita diciptakan sebagai manusia, fungsinya sebagai HRD itu mendevelop baik yang karyawan sampai dengan pengusahanya pun kita coba bisa develop. Akhirnya mereka bisa sama-sama mengerti, nanti bisa sinkron, mereka bisa kerja dengan lebih ikhlas. Itu yang kita cari supaya kerja itu tidak terpaksa, kerja itu tidak istilah bahasa Jawanya apa yang gedrumel itu, tapi dengan ikhlas kita kerja. Akhirnya kalau suasana kerjanya bisa seperti itu, lingkup suasana kerja jadi bagus, produktivitas otomatis nanti juga akan naik. Sebenarnya masih banyak sih yang mau ditanyain, cuman kan berhubung waktu ya Pak ya. Jadi saya mau ucapin terima kasih banyak, teman-teman saya juga mau ucapkan terima kasih banyak sudah berbagi ilmunya, terus juga udah mau meluangkan waktu untuk kita. Terima kasih atas motivasinya. Semoga kita bisa seperti Bapak. Ya, sama-sama. Barangkali ada yang kata-kata yang mungkin kurang berkenan, tidak ada masalah, tapi nitip aja saya buat adik-adik ini nanti sebagai generasi muda nanti harus bisa menjadi contoh dan teladan untuk karyawan-karyawan yang seusianya. Kalau bisa kedepannya itu kita bisa menjadi entertainment yang muda-muda ini harus bangkit gitu ya. Jadi ciptakan lapangan kerja supaya bisa membantu sesama gitu ya. Terima kasih. Ada yang lain? Cukup ya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama.